sahabat Kompas.com, pemerintah masih terus memberikan suntikan modal melalui penanaman modal negara atau PMN kepada BUMN. Padahal beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sampaikan bahwa kondisi keuangan BUMN masih tersendat meski dapat suntikan modal. Dari sisi laba misalnya, 40% BUMN penerima suntikan modal tahun 2020 mengalami kerugian. Menanggapi hal ini, tenaga pengkaji restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan DJKN Kemenko, Dodok Dwi Handoko mengatakan, pemberian PMN kepada BUMN tidak mengenai untung rugi. Beberapa BUMN yang diberi suntikan modal memiliki peran inti, seperti membangun infrastruktur di area terpencil yang tidak diminati oleh sektor swasta. Dodok menilai kinerja keuangan BUMN tidak bisa dilihat secara umum. Kinerja BUMN mesti dibedah satu persatu sesuai sektor bisnisnya. Di sisi lain, Dodok mengatakan PMN juga berguna untuk mendongkrak bisnis BUMN tersebut. Walau demikian, pihaknya terus mengawasi kinerja perusahaan pelat merah yang sudah mendapat PMN dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI. Pengawasan juga dilakukan dengan meminta penjelasan kepada Kementerian BUMN selaku pengurus, serta jajaran komisaris maupun direksi perseroan. Selain itu, Kemenko selaku bendahara negara akan meminta komisaris dan Kementerian BUMN untuk ingatkan penugasan yang diberikan kepada masing-masing BUMN setiap tahun. Dodok pun mengatakan alasan masih diberikan suntikan modal karena ada pertimbangan prioritas pemerintah, yaitu dalam layanan publik yang bisa meningkatkan ekonomi. Jadi tidak hanya keuntungan semata secara bisnis dan komersil. Berdasarkan paparan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, sekitar 55% BUMN penerima suntikan modal tahun 2020 memiliki utang di atas rata-rata industri. Kemudian ada 9% BUMN yang memiliki ekuitas negatif atau tergerus. Hanya 2% BUMN penerima PMN yang utangnya sebanding dengan rata-rata industri dan 34% lainnya memiliki utang di bawah rata-rata industri.